Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. BNPT dan polisi baru saja mengungkap jaringan JAD di Makassar. Sejumlah orang ditangkap dan 2 ditembak mati. Dari hasil penyelidikan lebih dalam, jaringan JAD diketahui akan melakukan amalia atau aksi bunuh diri. Dengan terungkapnya jaringan JAD menandakan kelompok radikal masih bercokol di Indonesia dan mungkin telah menyelusup ke berbagai kalangan masyarakat atau mungkin di tubuh aparatur pemerintah. Seperti apa ciri kelompok radikal tersebut dan sejauh mana kelompok radikal telah mengakar dan bercokol di Indonesia? Telah bergabung bersama kami dari luar studio Ansyad Mbai, pengamat terorisme dan juga sebagai mantan kepala BNPT. Pak Ansyad, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Ansyad, ada sejumlah penangkapan yang kemudian dilakukan oleh pihak Densus dan juga kepolisian ya di beberapa daerah Lampung dan juga Makassar. Menurut Anda sebetulnya seberapa besar kekuatan kelompok radikal ini di Indonesia pada saat ini? Ya, kelompok radikal sekarang ini ya cenderung Indonesia ini dijadikan pusat pengembangan radikalisme sekarang setelah hancurnya pusat-pusat teroris di Syria, di Irak sana, itu cenderung akan dialihkan ke sini karena memang banyak kader-kader mereka yang tadinya dari sini kemudian ke sana sekarang sudah kembali ke sini. Dan kita melihat sekarang dari beberapa hasil penelitian, hasil survei, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga independen, persentase tentang radikalisme bahkan sudah masuk ke ASN sampai ke TNI, Polri, itu sudah terpapar di sana ada sekian persen itu. Di sekolah pun begitu. Jadi ini yang jadi masalah besar. Kalau terorisme sekarang kita sudah lihat, ya begitu mereka sekarang mempersiapkan untuk melakukan aksi itu ketangkap sama Densus kita. Tapi ini akan terus berulang kalau radikalisme ini tidak berhasil kita tekan. Jadi menurut Anda ada potensi Indonesia bisa seperti Suriah? Iya, sangat berpotensi. Ya bahkan situasi-situasi terakhir seperti kalau Anda lihat menjelang Pilpres kemarin, yaitu seperti situasi awal di Syria itu. Ya dimulai dengan maraknya narasi-narasi radikalisme yang disebarkan secara terbuka oleh beberapa figur, ya seperti yang sekarang sudah dibubarkan itu. Ya ini sangat berbahaya sekali. Ya ini kita harus sadari, itu kita sudah lihat radikalisme itu begitu marak ya. Ini menurut saya kita harus memahami betul tentang radikalisme itu sebetulnya apa. Mhm. Pak Ansyad, kenapa radikalisme itu begitu cepat berkembang di Indonesia? Iya, karena mereka itu menggunakan membungkusnya dengan hal yang sensitif, membungkusnya dengan kegiatan agama, menggunakan dalil-dalil keagamaan. Itu kita harus paham betul ini. Jadi karena menggunakan dalil keagamaan, pemerintah sendiri agak gamang ya untuk menanganinya sejak awal, sejak radikalisme ini disebarkan. Ya ini yang kita harus perhatikan betul. Oleh karena itu sekarang komitmen pemerintah untuk menangani radikalisme ini kita harus dukung. Tetapi apa yang kita akan lakukan sebetulnya tidak bisa dengan retorika. Sudah ada referensi yang kuat tentang pemahaman radikalisme itu, ya Ya. seperti yang terakhir itu deklarasi konferensi internasional Al-Azhar di Kairo tanggal 2 Februari 2020, itu bisa dijadikan referensi bahwa radikalisme itu adalah ideologi yang didasarkan kepada penyesatan atau manipulasi pemahaman agama ya, jadi bukan agamanya, manipulasi pemahaman agama. Apa saja itu? Ya, ini sering kita dengar di jalan-jalan di Jakarta ini sekarang. Yaitu pertama, bahwa sistem pemerintahan itu harus khilafah. Padahal menurut para ulama-ulama moderat itu, termasuk Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, itu tidak ada kewajiban itu dalam Al-Quran itu. Khilafah itu sudah berbagai macam bentuk dalam konteks sekarang ini. Ada republik, kerajaan, kesultanan, keemiratan, dan sebagainya.
Tapi mereka ngotot itu harus mendirikan itu. Nah, kemudian paham takfiri, ya mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, yang ketiga itu paham jihad. Jihad itu jihad secara ekstrim. Jihad itu adalah perang, membunuh. Kalau bukan jihad, kalau bukan perang itu bukan jihad. Nah, kemudian ini yang terutama Abu Bakar Basir kembangkan ini dari dulu ya, yang disebut dengan paham al-hakimiyah, bahwa di dunia ini manusia tidak punya otoritas menentukan hukum. Nah, coba Anda lihat di pengadilan Abu Bakar Basir itu bahkan tidak mau ngomong, dia tidak mau diadili dengan hukum manusia. Jadi betapa bahayanya orang-orang seperti ini, ideologi ini disebarkan. Kalau ada ribuan orang yang berpendirian seperti ini, mau jadi apa negara kita? Nah, kemudian paham hijrah. Nah, paham hijrah ini, inilah yang mendorong anak-anak muda itu dari negeri kita, ya ke padang pasir sana untuk mati. Yang penting hijrah, untuk berperang, untuk jihad. Nah, paham-paham seperti ini harus segera diluruskan. Nah, kemudian satu yang paling sering juga terjadi ini, yaitu tentang paham tentang hubungan antara muslim dengan non muslim. Misalnya menurut paham radikal itu dilarang mengucapkan selamat kepada hari besar yang non muslim. Padahal ini tidak benar semua. Ini menurut referensi yang menurut saya sangat kredibel ya, dari Al-Azhar, bahkan dari Indonesia juga ada delegasi kita 4 orang itu dihadiri oleh tokoh-tokoh yang cukup kredibel. Baik, Pak Ansyad, apakah kemudian kalau tidak mau mengucapkan hari besar kepada agama lain, lalu kemudian melakukan hijrah begitu, kalaupun mereka tidak melakukan aksi kekerasan, apakah itu sudah bisa disebut sebagai paham radikal, Pak Ansyad? Hijrah ke wilayah yang sedang konflik, dan di sana jelas-jelas itu ikut bertempur di sana, ya dalam hukum kita ya sudah kenal. Baik, menurut Anda dengan keluarnya Abu Bakar Ba'asyir dari penjara dinyatakan bebas murni, apakah dia juga masih memiliki pengaruh yang sama besarnya ketika dulu diduga kuat dia berperan besar dalam jaringan terorisme di Indonesia, Pak Ansyad? Iya, sekali lagi masalah radikalisme ini, masalah ideologi ini kan masalah pemikiran. Pemikiran itu kita bisa tahu, kita bisa lihat dari ucapan. Waktu dia berpidato, dia ceramah, waktu dia berdakwah, ya kan Abu Bakar Basir itu, ya selama dia berdakwah seperti dulu, ya akan kembali menjadi tetap membahayakan. Adakah upaya yang bisa dilakukan untuk menderadikalisasi orang-orang seperti Abu Bakar Ba'asyir, Pak Ansyad? Iya ada, tapi dengan pendekatan yang itu soft approach, dengan persuasif ya, akan tetapi persuasif terhadap orang-orang yang tergolong ideolog, itu tidak mudah. Sangat tidak mudah, sangat sulit ya. Karena ini banyak fakta. Fakta itu seperti Saudi Arabia, pusat deradikalisasinya itu canggih sekali. Tapi apa yang terjadi ketika keluar, memang ada yang berhasil, tapi ada juga ditemukan beberapa orang kembali jadi komandan Taliban di Afghanistan. Nah, di Indonesia juga begitu, ada contoh, ada beberapa figur sudah 2 kali di penjara, ternyata jadi pelatih militer di Aceh tahun 2010. Jadi ini kita harus perhatikan. Jadi maksud saya deradikalisasi tidak bisa berjalan sendiri hanya dengan persuasif. Itu harus jalan tetap dengan tindakan pemerintah, tindakan tegas dalam hal ini penegakan hukum, tanpa ada upaya pemaksaan melalui hukum ini, ya itu ya nonsens deradikalisasi itu. Baik, Pak Ansyad, lalu kalau Anda katakan bahwa sebetulnya paham radikalisme ini sudah betul-betul banyak begitu di mana-mana di Indonesia, lalu kemudian langkah yang bisa dilakukan saat ini untuk melawan itu seperti apa? Karena kita kan sedang
menganut sistem demokrasi, tidak mungkin kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang belum melakukan tindakan pidana. Iya itu. Begini, kita bersyukur sudah ada revisi undang-undang terorisme ya, di mana latar belakangnya terutama dari lapangan kita merasakan bahwa dengan undang-undang yang dulu itu tindakan kita sangat reaktif. Sudah terjadi dulu bom, baru kita beraksi. Padahal seperti saya katakan tadi, terorisme itu berakar dari radikalisme. Jadi selama radikalisme tidak bisa kita jangkau, ditindak, maka sulit kita menghentikan terorisme itu. Karena ketika kita menangkapi, ya sekarang di Makassar 20 orang ditangkap. Ya tapi ya malam ini ya mungkin ada puluhan orang juga yang ngomporin ini kembali menyerukan radikalisme untuk berjihad, menegakkan khilafah, untuk hijrah. Ya ini akan terus terjadi. Nah dalam undang-undang kita ini sudah ada sedikit menjangkau walaupun belum powerful ya. Antara lain di situ sudah dipidanakan di situ orang-orang yang menganjurkan untuk berjihad, menyerukan untuk hijrah dan lain sebagainya. Ya ini harus kita dukung penegakan hukumnya. Oke, baik. Mantan Kepala BNPT Ansyad Bayi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Ansyad. Ya selamat pagi.